Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1619 tidak terduga. Jangan bercanda, Mes Xiao. Bagaimana mungkin aku anakmu, Tuan? Ini tidak benar. Jangan bicara yang tidak masuk akal. Thomas Qin terus menggelengkan kepalanya, tapi hatinya tidak berhenti berdebar, bahkan nafasnya menjadi berat. Selama bertahun-tahun, dia sudah tidak pernah seperti ini. Pikirannya menjadi tenang. Bagaimana mungkin, bahkan jika Thomas Qin mengalami kesulitan, saat ini, dia masih tidak bisa percaya, apalagi tidak merasa khawatir. Tuan muda Thomas, kamu benar-benar anak Nyonya. Ernie Tang bisa menjadi saksi. Saat itu Ernie Tang adalah salah satu dari 4 pelayan Nyonya. Nama asli ibu angkatmu adalah Felicia Tang, dia dan ayahmu Tony Qin, pergi ke kota Donghai dengan nama samaran. Mereka menyamar dan bertahun-tahun tinggal di kota Donghai. Nyonya benar-benar adalah ibu kandungmu. Jika tidak percaya, kamu bisa menanyakan ini pada tante keduamu, Ernie Tang. Kata Redway dengan sangat yakin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Thomas Qin sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada saat ini, di dalam aula, muncul sosok yang tidak dapat dia sangka, muncul di sana, dan itu adalah Ernie Tang, tante kedua. Thomas, maafkan aku, bisik Ernie Tang. Apa yang dikatakan pengurus rumah Redway benar, kamu memang adalah putra kandung Nyonya. Tante kedua, kenapa kamu juga harus bekerja sama dengan mereka untuk membohongi aku? Kenapa? Beritahu aku, kata Thomas Qin dengan emosi. Saat itu, mata Priska Xiao sudah berlinangan air mata, dan terus menangis. Bukan begitu, Thomas. Saat itu orang tua angkatmu, Tony Qin dan Felicia Tang, memang adalah saudara perempuanku, tapi karena masalah keluarga Qin, saat itu ibumu sedang mengandungmu, dan semuanya akan terlibat. Untuk memikirkan solusi yang tepat, terpaksa menyuruh orang tua angkatmu, Tony Qin dan Felicia Tang pergi ke kota Donghai dan menyamar di sana. Bahkan keluarga Tang terpaksa pergi ke kota Donghai, karena masalah itu sangat rumit. Jika bukan karena kamu meninggalkan negara Huaxia yang penuh otoritas, kamu sama sekali tidak mungkin bisa hidup sampai sekarang. Kata Ernie Tang dengan ekspresi wajah serius. Untuk memutuskan hubungan denganmu, selama 20 tahun, ibumu tidak pernah melihatmu, ini untuk melindungi kamu, agar kamu bisa tumbuh dewasa dengan bahagia. Bukannya dia tidak menginginkanmu, selama bertahun-tahun ini, apa kamu tahu bagaimana dia menjalani hidupnya? Selama bertahun-tahun, hanya kamu dan ayahmu yang menjadi alasan satu-satunya kenapa dia masih hidup sampai sekarang. Sebagai ibu kandung, setelah dia tahu kamu mati, dia menjadi frustasi, hampir saja mati karena sedih. Apa kamu mengerti? Di dunia ini, apa ada ibu yang tidak mencintai anaknya? Tapi karena diserang dari semua sisi, terkepung di mana-mana, ibumu sama sekali tidak punya pilihan selain mengirimmu pergi. Selama bertahun-tahun, dia seorang diri menjalani kehidupan yang sangat menyiksa ini. Dia sama sekali tidak bisa bertemu pria yang dicintai, dan anak yang dikasihinya. Penderitaan itu tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Tidak peduli kamu percaya atau tidak, ini adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. Ibumu masih hidup, kamu seharusnya bersyukur bahwa ayahmu juga masih hidup. Meskipun orang tua angkatmu telah meninggal, bukan berarti bahwa kamu sudah benar-benar kehilangan orang yang kamu cintai di hidupmu. Sekarang memberitahumu semua ini, karena ibu sudah tidak punya waktu lagi, jadi barulah dia ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kali, lantas kamu bahkan tidak ingin memberinya kesempatan ini. Kata Ernie Tang dengan pelan, setiap katanya terdengar sangat indah, menatap Thomas Qin dengan mata berkaca-kaca. Thomas Qin memandang tante keduanya. Perkataannya seperti bom, setiap perkataannya jatuh ke dalam hatinya. Semua ini tidak terduga, membuat hati Thomas Qin tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sejak kecil sampai besar,
Ini pertama kalinya Thomas Kin tidak bisa menahan diri, tidak tahu harus bagaimana menentukan pilihan, bahkan ketika menghadapi kematian, dia tidak merasa takut, tetapi saat ini, jika disuruh memilih, dia tidak bisa terus maju ke depan. Haruskah dirinya menghadapinya Iyagi, orang yang melahirkannya tapi tidak merawatnya? Bab 1620 Aku tidak peduli. Lantas, apa kalian ada memberiku kesempatan untuk memulai lagi? Lantas kalian tidak tahu betapa kejamnya memberitahuku semua ini. Selama bertahun-tahun, orang tua yang telah membesarkanku ternyata bukan orang tua kandungku, tetapi orang tuaku adalah orang Iein. Apa kalian tidak merasa ini kejam? Kata Thomas Kin dengan nada suara yang berat, suaranya terdengar sangat dingin. Matanya memandang ke arah Ernie Tang, Priska Xiao dan yang lainnya. Di dalam hatinya ada rasa penolakan yang mendalam, hanya dia yang paling tahu soal ini. Apa yang dikatakan tante kedua memang benar, tatapan mata Priska Xiao tidak mungkin salah, dia memang menatapnya dengan penuh cinta, dan penuh kelembutan, kecuali melihat anaknya sendiri, siapa yang bisa menatapnya seperti ini. Tapi hati Thomas Kin campur aduk. Tidak ada yang tahu jelas orang seperti apa dia kecuali dirinya, tapi Thomas Kin membuat keputusan, dan hatinya terjebak perasaan dilema. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, apalagi membayangkan bahwa orang tua yang pernah dia cintai, ternyata bukanlah orang tua kandungnya. Bagi Thomas Kin, ini merupakan pukulan terbesar untuk dirinya, dan hasil yang paling sulit disangka, orang tua kandungnya, ternyata masih hidup. Tapi dia tidak bisa senang, hidupnya, selama 20 tahun ini, lantas semuanya palsu. Thomas Kin tersenyum pahit, orang tua kandungnya masih hidup, dia seharusnya bahagia, tetapi bagaimanapun, dia tetap tidak bisa bahagia. Kata-kata tante kedua tidak bisa berubah, sudah mengatakan berbagai banyak hal, kata-kata di dalam hatinya yang paling terpenting, tapi perasaan ditolak itu masih membuat Thomas Kin merasa sakit hati dan benci. Beri saja elbumu kesempatan sekali saja, Tuan Muda Thomas. Tubuh Nyonya sudah tidak kuat lagi, lantas apa kamu tahan melihat ibumu seperti ini, dan terus memendam rasa benci? Kata Redway sambil menghela nafas. Jadi kalian memaksaku melakukan sesuatu berdasar moral. Awalnya saat kalian melepaskan aku, kenapa tidak memikirkan hal ini? Tidak peduli alasanmu benar, tidak peduli betapa menyesalnya kamu, apalagi yang bisa kamu lakukan. Selama 20 tahun ini, apa kalian tahu bagaimana aku melewati semuanya? Kata Thomas Kin geram, dia histeris. Seseorang yang melahirkan aku, tetapi tidak merawatku, apa dia pantas menjadi ibuku? Kata-kata Thomas Kin, seperti pisau tajam yang menusuk dada Priska Xiao. Tetapi semua ini tidak dapat diubah. Sudah 20 tahun dirinya tidak bersama anaknya, untuk menemani masa kanak-kanaknya, menikmati kegembiraan menjadi orang tua, tidak menemaninya tumbuh dewasa, itu adalah kesalahan terbesar di hidupnya. Thomas, kamu keterlaluan. Ernie Tang mengernyit, nada suaranya terdengar serius. Jangan bicara lagi, semua ini salahku, tidak ada hubungannya dengan Thomas. Priska Xiao menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya terlihat sangat pucat. Benar, ini salahmu, kecuali melahirkanku, apa yang pernah kamu berikan padaku? Apa ini yang kamu sebut sebagai perjuangan? Inikah yang kamu sebut penyesalan? Aku tidak peduli. Kedua mata Thomas Kin memerah. Selesai bicara, dia berbalik pergi. Saat itu, Priska Xiao melihat sosok Thomas Kin yang pergi. Tatapan matanya terlihat sedih dan putus asa. Darah keluar dari mulutnya. Priska Xiao terjatuh. Dari wajahnya terlihat bahwa dia sakit keras. Nyonya. Nyonya. Ernie Tang dan Redway bergegas menghampirinya, mencoba membantu Priska Xiao berdiri, tetapi didorong pergi oleh Priska Xiao. Seumur hidupku, selama 20 tahun, awalnya aku menikmati hidup mewah seperti seorang putri, tetapi setelah 20 tahun berikutnya, aku sakit keras karena terpisah dari suamiku. Hidup ini juga tidak sia-sia begitu saja. Kata Priska Xiao sambil tersenyum,
Matanya memerah, hatinya seperti tersayat-sayat oleh pisau tajam. Ernie Tang buru-buru berkata, Thomas Kin ini sangat keterlaluan, Nyonya. Tenang saja, aku akan pergi mencarinya. Dia adalah darah dagingmu, kamu adalah ibu kandungnya. Dia tidak mungkin tidak mengenalimu, hanya saja dia tidak bisa menerima semuanya dalam waktu sesingkat ini. Sudahlah, ada beberapa hal, masa lalu biarlah berlalu, sebelum mati, aku sudah puas melihat Thomas untuk terakhir kalinya. Priska Xiao menopang tubuhnya yang kelelahan, lalu seorang diri berjalan ke dalam kamar tidurnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.